Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Anita Edukasi, dimana kita akan membahas tentang materi Microsoft Word dengan topiknya yang utama, yaitu pengaturan dan penulisan skripsi. Yang pertama nanti kita akan mengatur kertasnya, yang kedua pengaturan section atau bagian-bagian dari skripsinya, yang ketiga pengaturan teksnya, dan yang terakhir penomoran halaman. Langsung saja kita masuk ke Microsoft Word-nya. Oke, di sini terlihat bagian-bagian yang biasanya ada dalam skripsi ataupun tugas akhir. Ya. Misalnya di sini ada judul, kemudian abstrak, halaman persembahan dan sebagainya sampai ke daftar gambar. Biasanya di sini memiliki kesamaan, yaitu penomoran halamannya menggunakan angka Romawi. Kecuali judul dia tidak memiliki angka Romawi. Kemudian bab 1, bab 2, bab 3 memiliki kesamaan, yaitu menggunakan angka biasa. Namun setiap bab itu memiliki pengaturan tertentu. Contohnya, sebuah lembar yang mengandung kata bab, maka penomoran halamannya akan berada di sebelah bawah tengah. Sedangkan lembar berikutnya penomoran akan berpindah di sebelah kanan atas. Nah, karena ada pengulangan-pengulangan tersebut, maka tiap bab nanti akan kita pisahkan menjadi beberapa section. Oke, kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengaturan halamannya, pengaturan kertasnya. Untuk pengaturan kertas, kita masuk ke page layout, kemudian kita masuk ke group page setup, kita masuk saja ke menu yang lebih lengkap. Oke, di sini top marginnya biasanya kita menggunakan 4 cm untuk top, kemudian bottomnya itu 3, leftnya 4 lagi, kemudian rightnya 3. Jangan lupa diatur juga papernya. Biasanya di sini tertulis letter, jadi Anda harus cek lagi, pastikan dia terpilih atau terseleksi ukuran A4 alias quarto. Kemudian satu lagi kita ke layout. Di sini ada header footer. Nah, untuk header footer dalam skripsi biasanya ya ini disesuaikan dengan ketentuan di lembaganya masing-masing ya. Biasanya di sini 2, footernya juga 2. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk kertas seperti ini. Kenapa tadi di sebelah kiri itu 4? Karena kita mempertimbangkan bahwa teks akan berada di tengah-tengah persis, sedangkan di sini kita sediakan kurang lebih 1 cm untuk area penjilitan. Jadi 1 cm untuk menjilid, 3 cm di sebelah kiri, 3 cm di sebelah kanan. Apabila Anda mendapati bahwa satuannya ternyata inci, satuannya inci, maka Anda perlu merubahnya menggunakan menu file, kemudian option, masuk ke sub menu advance, kita scroll ke bawah sampai ke sub menu display. Nah, di sini display, pastikan show measurement in unit of, itu satuannya cm. Jadi jika Anda mendapati bahwa komputer Anda itu masih satuannya inci, Anda bisa merubahnya di sini. Kalau sudah, Anda bisa klik OK. Kemudian jadi kita mengatur hal-hal ini sebelum ada isinya ya. Jadi sebelum ada isinya sebaiknya kita atur juga ketentuan utama. Misalnya karena ini sudah ada isinya, saya harus Ctrl A dulu. Untuk paragraf ya, itu biasanya before, untuk page layout ya, before-nya 0, after-nya juga
0. Jadi tidak ada jarak antar paragraf. Kemudian kita atur juga sekalian, masuk ke home. Di sini jarak barisnya, jika ketentuan dari lembaga 2 Anda pilih 2, jika 1,5 juga silakan dipilih 1,5. Untuk sampel ini saya akan memakai 1,5 saja. Saya ulang ya, saya Ctrl A, 1,5 sudah ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengaturan section ya. Untuk mengatur section, misalnya ini judul kita letakkan di section 1, dimana dia lembar tersendiri yang tidak memiliki nomor halaman. Jadi abstrak itu kita pisah menjadi section kedua. Caranya kita klik di sebelah kiri tulisan abstrak ya. Kemudian kita masuk ke page layout, break. Di sini ada banyak break, kita pilih yang section break next page. Jadi kita benar-benar memisahkan sectionnya ya, bukan hanya memaksa perpindahan halaman saja. Oke, judul ada di section 1, abstrak dan seterusnya ada di section 2. Untuk abstrak, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, ini masih satu kesatuan section yang memiliki pengaturan yang sama. Jadi mulai bab 1 kita memiliki pengaturan berbeda, jadi kita sisipkan lagi break next page. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya untuk bab 2 juga sama, kita break next page lagi. Apakah ini bisa dilakukan belakangan? Jadi misalnya kita baru memiliki inspirasi untuk bab 1 saja, silakan ya. Yang penting kita tahu bahwa bab 1 itu akan dilanjutkan dengan bab 2, sehingga kita perlu memberikan section break saat kita akan memulai bab 2. Tidak harus seperti ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke penulisannya. Ada hal-hal yang sama di sini. Misalnya ya, untuk judul dia istimewa, kita tidak atur lagi. Jadi sesuaikan, misalnya judul itu ukurannya lebih besar dari yang lain-lainnya, misalnya 20, dia rata tengah. Kita ke home dulu ya. Kemudian jenis hurufnya misalnya diminta Times New Roman misalnya, tebal, silahkan diatur saja. Dia tidak memiliki kaitan dengan model-model yang lainnya. Tapi untuk keseragaman, misalnya di halaman ini abstrak, daftar gambar sampai bab 1 sampai bab 5, lampiran dan daftar pusaka, memiliki keseragaman, yaitu judul di atas dengan ukuran yang sama. Oke, untuk masing-masing ini yang sudah saya tulis, saya beri jarak ya. Oke, ini tujuannya untuk mengatur aturan teksnya ya, biar seragam. Oke, caranya begini. Kita bisa menggunakan yang namanya style yang ada di sini. Ini ada di ribbon home. Nah, style yang kita pakai karena dia ada di atas, biasanya kita pilih heading 1. Ini bermanfaat nanti untuk membuat daftar isi. Kita blok misalnya 1 dulu, abstrak.
kita pilih dia heading 1. Kemudian kalau pengaturannya di sini belum sesuai dengan yang diinginkan, kita bisa klik kanan. Di sini ada modify. Silakan atur di sini ukurannya, misalnya ukuran judul bab 1, bab 2 ataupun halaman persembahan, daftar isi itu sama. Kita atur misalnya di sini 12 saja. Warnanya otomatis. Kemudian tebal dan rata tengah seperti ini. Kemudian kalau Anda ingin mengatur paragrafnya sekalian, walaupun tadi kita sudah mengatur paragraf, Anda bisa masuk ke menu format di sini. Kita pilih paragraf. Nah, untuk berjaga-jaga mungkin kita perlu melakukannya sekali lagi, karena kita tidak ingin spacingnya itu ada before after yang nilainya tidak 0. Kita oke. Kemudian kita oke. Sekarang tinggal kita terapkan di sini. Kalau kita langsung banyak, jangan diblok ya. Kenapa? Karena ini ada area kosong. Ini area kosong tempat menulis hal-hal yang lain. Misalnya halaman persembahan. Di sini nanti akan tertulis saya persembahkan kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung saya dan sebagainya dan sebagainya. Kata pengantar, terima kasih, puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa dan sebagainya. Nah, di sini beda pengaturan. Jadi yang merupakan heading 1 hanya halaman persembahan. Nanti kita akan bicarakan apa keuntungan menggunakan style ya. Jadi kita bloknya begini. Ini di blok, tekan kontrol, tahan ya, di blok lagi, di blok lagi, di blok lagi. Kita pilih heading 1. Oke, karena abstrak dan halaman persembahan itu beda halaman, kita bisa insertkan di sini page break ya, bukan section break. Dia hanya pindah halaman tanpa pindah section. Atau control enter ya. Nah, kita terapkan juga di sini kata pengantarnya, daftar isi juga, daftar gambar juga. Oke, sekarang kita ke bawah lagi. Kita masuk ke bab 1. Sini ya. Oke, mohon maaf di sini tergulung. Oke, biasanya penulisan bab 1 pendahuluan ya, itu terdiri dari dua baris ya, bab 1 di bagian atas, pendahuluan di bagian bawah. Tapi kalau misalnya ini nanti masuk ke daftar isi sebagai tertulis bab 1 pendahuluan, dia harus satu kesatuan. Terus bagaimana mengakalinya? Kita masuk ke home dulu ya. Karena bab 1 itu tipenya sama dengan yang tadi, yaitu heading 1, kita pilih aja. Untuk menurunkan pendahuluan ini, kita tekan shift enter. Nah, ini satu kesatuan. Jadi tidak hanya bab 1 saja, tapi termasuk pendahuluan. Nanti kita lihat hasil akhirnya di bagian daftar isi. Oke, kemudian di sini saya enter lagi biar turun. Nah, di sini kita menggunakan numbering ya. Saya akan pilih A, B, C. Jika ini agak menjorok ke kanan, kita bisa decrease ya. Oke, seperti ini. Kalau misalnya kita enter, ini kita hapus saja, backspace ya.
Oke, ini masing-masing sudah saya beri jarak ya. Karena di sini ya, latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah dan seterusnya itu akan masuk ke daftar isi. Jadi kita tentukan dia sebagai heading 2. Jadi kita blok di sini. Kita pilih heading 2. Kita klik kanan, kita modify dulu. Kita lihat misalnya jenis hurufnya Times New Roman lagi, ukurannya disamakan dengan bab 1 ya, yaitu 12 misalnya ya. Disesuaikan aja sesuai pengaturan di lembaganya masing-masing. Kemudian rata ke kiri, jadi beda dengan bab 1, bab 2 itu dia rata tengah ya. Dan cek lagi paragrafnya. Oke, sudah benar. Oke, kita oke saja. Nah, sekarang kita heading 2 lagi di sini. Nah, jadi kita tinggal pakai saja. Nah, kalau kita menulis sesuatu di sini tapi kenapa dia menjadi heading 2 misalnya, kita tinggal pilih normal ya, normal. Contohnya saya akan menambahkan sebuah teks random di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, kita kan ingin paragrafnya itu juga seragam ya. Paragrafnya seragam. Ini saya blok dulu satu paragraf dulu. Kita bisa klik pada pojok kanan bawah style di sini. Pojok kanan bawah style, atau sebentar saya tutup dulu. Ini aja ya. Nah, kita bisa pilih create style kalau kita ingin membuat style sendiri. Atau kita atur aja di luar dulu juga boleh. Dia misalnya harus rata kiri kanan atau justify. Kemudian menjorok. Seperti ini. Kita pengennya seperti ini. Nah, kita bisa klik di sini. Sorry, bukan di sini ya. Maaf, saya lupa lagi. Ya, di sini kita create a style. Kita kasih nama misalnya para 1 tanpa spasi ya, para 1. Kemudian kita modify sekalian. Kita cek jenis hurufnya, ternyata belum diatur ya. Times New Roman, ukurannya 12, warna automatic. Di sini justify. Kemudian cek lagi paragrafnya, jangan lupa 0, iya benar. Oke, kita oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang paragraf berikutnya kita tinggal di sini sudah ada ya para 1. Tinggal klik saja. Pasti seragam ya. Pasti seragam. Apakah perlu diblok? Nah, kita nyoba aja ya. Kita klik aja. Kemudian kita pilih stylenya di sini. Ternyata langsung ya. Yang penting kita masuk ke paragraf tersebut. Untuk yang lainnya sama saja ya. Jadi untuk bab 1, bab 2, bab 3 sama ya. Oke, ini bab 2. Saya klik. Saya pilih heading 2 ya. Heading 2. Sorry, heading 1 ya, maaf ya. Heading 1. Dan jangan lupa kalau ini pengen ada di bawah, pakai shift enter. Kita ke bab 3. Oke. Heading 1. Jangan lupa ini shift enter. Ini kita masukkan section breaknya dulu.
lagi, dan sekali lagi diingat-ingat ini harus satu kesatuan sehingga penggunaannya pakai shift enter. Oke, ini bisa masuk lagi. Oke, kita percepat aja ya. Oke, kita sudah memilikinya. Nah, sekarang kita akan masuk ke ini pengaturan teks sebenarnya sudah selesai ya. Kita akan coba membuat sebuah daftar isi yang otomatis. Jadi kita masuk dulu ke halaman daftar isi. Ada di mana ya? Nah, di sini ya. Oke, kita enter lagi. Untuk membuat daftar itu isi otomatis, kita tinggal masuk ke reference, kemudian table of content. Oke, di sini saya akan pilih yang model kedua ya. Nah, Anda lihat di sini otomatis langsung masuk ya. Kalau Anda nggak suka dengan ini ya, silakan dihapus saja. Ini hanya teks saja. Oke, mohon maaf, saya kehapus ya. Tapi halamannya masih belum diatur ya. Jadi ini ada kesalahan bahwa halaman abstrak benar dia ada di halaman 2 Romawi. Tapi ini halaman judul tidak bisa tampil di sini ya, tidak bisa tampil. Oke, kemudian bab satunya langsung nomor 7, harusnya bab 1 itu halaman 1 ya. Sekarang kita masuk ke penomoran halaman. Kalau nanti ada perubahan di misalnya di tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka ternyata kita sudah mulai mengisi beberapa gambar atau beberapa teks, kita tinggal klik di sini update field. Kita pilih update entire table. Seperti ini. Jadi kalau ada halaman yang bergerak langsung dia akan berubah. Oke, sekarang kita masuk ke penomoran halaman. Oh ya, karena saya agak kerepotan kalau dengan scroll di sini ke atas ke bawah seperti ini. Mumpung kita sudah menggunakan style, kita bisa mengaktifkan yang namanya navigation pane. Ya, kita bisa pakai view. Kita aktifkan di sini navigation pane. Ini akan sangat memudahkan ya. Nah, saya tinggal mau pindah kemana, ke halaman persembahan, dasar teori, kita lompatnya akan lebih cepat. Tidak harus scroll seperti itu ya. Oke, kita ke abstrak dulu. Halaman abstrak yaitu halaman 2 Romawi. Kita sisipkan dulu. Insert page insert page number. Nah, ya, page number. Kita pilih bottom of page. Kita pilih yang plain number 2, yaitu yang ada di tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita hilangkan, karena ini masih terhubung dengan halaman 1, kita hilangkan link to previews-nya. Kita rubah di sini
masuk ke sini ya, masih di desain page number, format page number, kita pilih modelnya Romawi kecil, start at nya kita masukkan 2 aja seperti ini. Kemudian kita coba ke atas ya, halaman judul. Nah, di sini kita pakai view header and footer aja karena terletak di header ya. Oh, sorry, reference ya. Maaf saya lupa ya. Oke, kita masuk ke bawahnya aja, kita scroll aja. Nah, ini masih ada angka 1. Oke, kita masuk ke footer, masuk ke insert, footer, edit footer. Nah, di sini karena tadi halaman kedua itu sudah kita atur dan sudah kita hilangkan link to previousnya, kita bisa blok ini, hapus aja ya. Oke, dihapus. Kita cek dulu ya, next. Nah, halaman abstrak tetap tampil ya, karena dia sudah diatur tapi tidak memiliki kaitan dengan halaman berikutnya. Oke, bagaimana dengan halaman persembahan? Kata pengantar misalnya, saya scroll ke atas, halamannya 3. Kita cek daftar isinya dulu. Nah, di sini kita klik, kita update ya. Nah, ini halaman sudah muncul. Nah, ini otomatis muncul karena satu section yang sama ya, I, V dan sebagainya. Nah, ini masih ada kesalahan di bab 1 pendahuluan. Kita masuk ke pendahuluan di sini. Karena kita tadi sudah masukkan penomoran halaman ya, kita masuk aja ke insert, kita edit saja di sini. Footer, kita edit footer. Oke, ini ya di sini. Oke, di sini kita centang nih different first page ya, different first page. Kemudian link to previousnya kita hilangkan juga, jadi tidak ada hubungannya dengan section yang kedua tadi ya. Kita sisipkan sekarang bottom of page, plain number 2 ya, yang ada di tengah. Kemudian kita format, start at 1. Sekarang kita ke bawahnya atau halaman. Oke, ini halaman kedua ternyata belum ada, nanti saya bikin dulu ya. Saya close dulu aja supaya bab 1 terlihat ada lebih dari 1 halaman ya. Ini saya copy aja teksnya. Oke, sekarang kita sudah memiliki banyak halaman untuk bab 1-nya. Oke, halaman 2 ternyata masih seperti ini. Link to previousnya kita hilangkan. Kemudian kita hapus ini. Kita ke atas, ke header ya, kita bisa sisipkan sebenarnya langsung ya, top of page kita pilih yang plain number number 3. Nah, ini biarkan aja tetap 2 ya.
kita cek dulu. Nah, di sini karena different ya, jadi tidak sama. Nah, lakukan hal yang sama terhadap bab-bab yang lain. Oke, ini penomorannya. Kita masuk ke daftar isi lagi, kita update ya. Otomatis update. Oke, untuk materi saya cukupkan biar tidak terlalu panjang. Terima kasih. Untuk yang ingin bertanya atau request topik tertentu, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like-nya. Dan kritiknya tentu saja. Terima kasih. Kita ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.